Halo Sobat Lab semuanya, selamat datang kembali dalam video pembelajaran dari Laboratorium Geografi Fisik Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang analisis struktur tanah dan konsistensi tanah. Selamat mengikuti. Jadi, apa yang dimaksud struktur tanah dan konsistensi tanah? Keduanya merupakan bagian dari sifat fisik tanah. Struktur tanah menunjukkan susunan ikatan antar butir tanah. Mengapa partikel tanah dapat terikat satu sama lain membentuk agregat? Hal ini merupakan pengaruh dari keberadaan koloid lempung dan organik yang bersifat sangat halus sehingga menjadi pengikat antar butir tersebut. Struktur tanah ini juga ada hubungannya dengan tekstur tanah yang telah kita bahas dalam video sebelumnya loh. Partikel-partikel menjadi agregat bersama karena berbagai gaya dan pada skala yang berbeda untuk membentuk unit struktural yang berbeda yang disebut pad atau agregat. Struktur tanah dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu lempeng, prismatik, tiang, gumpal bersudut, gumpal membulat, granular, dan remah. Struktur lempeng memiliki sumbu vertikal lebih pendek daripada sumbu horizontal, membentuk lapisan-lapisan yang halus. Struktur prismatik memiliki sumbu vertikal yang lebih panjang daripada sumbu horizontal, serta sisi atas tidak membulat. Struktur tiang memiliki sumbu vertikal yang lebih panjang dari sumbu horizontal, serta sisi atas membulat. Struktur gumpal bersudut memiliki sumbu vertikal sama dengan sumbu horizontal, serta sisi-sisi membentuk sudut yang tajam. Struktur gumpal membulat memiliki sumbu vertikal sama dengan sumbu horizontal, serta sisi-sisi membentuk sudut membulat. Struktur granular memiliki bentuk yang membulat, atau banyak sisi masing-masing butir struktur tidak polos. Struktur remah memiliki bentuk yang membulat, atau banyak sisi sangat poros. Masing-masing butir struktur bersifat poros. Struktur tanah dideskripsikan berdasarkan tipe atau bentuk, derajat atau kemantapan, dan kelas atau ukuran. Bagaimana caranya menentukan struktur tanah? Penentuan tipe dan derajat struktur tanah dilakukan secara kualitatif di lapangan. Pengamatan laboratorium dengan menggunakan binokuler cenderung untuk menguatkan pengamatan yang dilakukan di lapangan. Kelas struktur tanah masing-masing memiliki tipe yang berbeda. Kelas struktur sangat kasar untuk tipe granuler mungkin ukurannya akan setara dengan kelas struktur sangat halus untuk gumpal atau tiang. Selain itu, struktur tanah juga dapat dibedakan berdasarkan perkembangan atau kemantapan struktur yang terdiri dari tak beragregat, lemah, sedang, dan kuat. Apa pentingnya mengetahui struktur tanah? Bentuk dan struktur tanah yang membulat seperti granuler, remah, dan gumpal menghasilkan tanah dengan porositas tinggi sehingga air mudah meresap ke dalam tanah dan aliran permukaan menjadi kecil, sehingga erosi juga kecil. Tanah dengan struktur mantap tidak mudah hancur oleh pukulan air hujan. Selanjutnya kita bahas tentang konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah derajat kohesi dan adhesi di antara partikel-partikel tanah, serta ketahanan atau resistensi massa tanah terhadap perubahan bentuk oleh tekanan dan berbagai kekuatan yang mempengaruhi bentuk tanah. Dengan kata lain, konsistensi tanah menunjukkan kekuatan daya kohesi butir-butir tanah atau adanya adhesi atau kelekatan butir-butir tanah dengan benda-benda lain. Hal ini ditunjukkan oleh daya tahan tanah terhadap gaya dari luar. Konsistensi menggambarkan mudah tidaknya tanah hancur oleh karena suatu tekanan atau beban. Jika struktur tanah menggambarkan bentuk, ukuran, dan kuat lemahnya agregat tanah dalam kondisi alami, maka konsistensi menggambarkan kemampuan agregat tanah itu dalam menerima beban atau tekanan. Selain berkaitan dengan struktur tanah, konsistensi tanah juga berkaitan dengan tekstur tanah loh. Mengapa mobil yang berjalan di atas pasir, rodanya akan mudah terperosok ke dalam pasir? Hal ini karena tanah bertekstur pasiran tidak memiliki gaya kohesi dan adhesi antar partikel sehingga tidak kuat menahan beban. Sebaliknya, pada tanah bertekstur lempung, ikatan antar partikelnya sangat kuat sehingga akan menjadi sangat lekat dalam kondisi basah. Tanah bertekstur lempung lebih sulit diolah karena sifat plastisitasnya menyebabkan tanah melekat kuat pada alat pertanian. Klasifikasi konsistensi tanah pada berbagai kondisi kelembapan secara kualitatif dilakukan dengan cara menekan agregat di antara ibu jari dan telunjuk.
konsistensi tanah ditentukan dalam 3 pengamatan, yaitu dalam kondisi basah, lembab, dan kering. Penentuan konsistensi pada tanah basah dilakukan dengan dipijit di antara ibu jari dan telunjuk. Lalu diamati plastisitasnya, apakah massa tanah cukup liat untuk dibuat bentuk tertentu tanpa retak-retak atau pecah. Tanah lembab ditentukan dengan mencoba meremukan massa tanah dengan telapak tangan apakah gembur ataukah partikel tanah cukup saling melekat pada gumpalan teguh. Sedangkan tanah kering ditentukan dengan mencoba memecahkan atau meremukkan gumpalan tanah kering apakah lunak atau keras. Konsistensi tanah berhubungan dengan tekstur tanah. Tanah pasir biasanya tak lekat, tak liat, dan lepas. Sebaliknya, tanah lempung berkonsistensi sangat berat, sangat liat, sangat teguh, dan keras. Konsistensi tanah juga dapat ditentukan secara kualitatif di laboratorium. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Di lokasi ini kita akan menganalisis struktur dan konsistensi tanah. Langkah pertama, kita siapkan dulu penampang tanah seperti yang di belakang saya ini yang sudah saya siapkan. Sekarang kita akan melakukan analisis struktur tanah pada penampang yang telah kami buat. Untuk penentuan struktur tanah, metode yang paling standar adalah dengan melihatnya langsung di penampang yang telah kita buat di lapangan seperti ini. Oke, jadi tidak perlu mengambil sampel tanah? Iya, kita tidak perlu mengambil sampel tanahnya atau dibawa ke laboratorium. Nanti agregatnya malah jadi rusak dan tidak bisa kita identifikasi. Kalau kita perhatikan susunan butir tanahnya, ini sepertinya belum terbentuk agregat tanah ya? Ya, ini kalau kita lihat di sini kan ini strukturnya masih lepas-lepas, masih terlihat ini pori-porinya. Kalau seperti ini bisa kita kategorikan tanah ini memiliki struktur granuler. Jika kita lihat lebih detail, tanah ini memiliki ukuran kira-kira kurang dari 1 mm, sehingga bisa kita kategorikan ke dalam granuler sangat halus. Selanjutnya, kita akan menganalisis konsistensi tanah. Ya, jadi konsistensi tanah ini dianalisis dalam 3 kondisi, yaitu basah, lembab, dan kering. Nah, untuk kondisi basah, dianalisis kelihatan dan kelekatan. Oke, sekarang kita akan menganalisis kelekatan tanah terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita basahi dulu tanahnya. Kemudian kita letakkan tanahnya di antara jari-jari atau telapak tangan. Di sini dapat kita lihat terdapat sedikit tanah yang melekat pada jari-jari tetapi mudah dilepaskan sehingga masuk ke dalam kategori agak melekat. Oke, selanjutnya kita menganalisis kelihatan tanah basah. Kita bentuk seperti gulungan, kira-kira panjangnya 10 cm. Di sini dapat kita lihat bahwa tanah mudah dibentuk gulungan tetapi masih banyak retak-retak sehingga dapat kita kategorikan agak lekat. Ya, selanjutnya kita menganalisis konsistensi tanah dalam kondisi lembab. Pertama-tama kita ambil tanahnya dulu, kemudian kita berikan tekanan dengan menggunakan jari-jari tangan atau telapak tangan. Di sini saya berikan tekanan sedikit saja tetapi tanahnya sudah hancur sehingga dapat dikategorikan sangat gembur. Oke, yang terakhir kita menganalisis konsistensi tanah dalam kondisi kering. Tanah ini sudah saya keringkan, kemudian kita berikan sedikit tekanan dengan menggunakan jari atau telapak tangan. Di sini agregat tanah langsung hancur, sehingga dapat dikategorikan lunak. Oke, sekarang kita sudah berada di Laboratorium Geografi Fisik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kita sudah mempunyai beberapa sampel tanah yang kita ambil di lapangan. Jadi pada kali ini kita akan menganalisis konsistensi tanah. Kenapa kita tidak menganalisis struktur tanah? Ya, karena beberapa sampel tanah di sini sudah kita ambil di lapangan sehingga tidak memenuhi standar jika dilakukan penentuan struktur tanah. Ya, kita akan menganalisis konsistensi tanah dalam 3 kondisi, yaitu kering, lembab, dan basah. Di sini kita akan mulai dari yang kering terlebih dahulu. Oke, pada sampel tanah yang pertama ini, tanah tidak menunjukkan adanya agregat antar butir tanah. Jadi masuk ke dalam kategori lepas-lepas. Kemudian sampel tanah yang kedua, di sini saya ambil, saya coba hancurkan.
Ternyata tanah ini harus ditekan secara kuat-kuat, yang menyakitkan baru bisa hancur, sehingga masuk ke dalam kategori keras. Kemudian kita beralih ke sampel yang ketiga. Nah, di sini sampel tanah ditekan sedikit saja sudah hancur, sehingga bisa kita kategorikan ke dalam konsistensi yang lunak. Oke, kita beralih ke sampel yang keempat. Di sini tanah harus ditekan secara kuat-kuat baru bisa hancur, sehingga bisa kita kategorikan ke dalam konsistensi yang keras. Selanjutnya kita beralih ke sampel yang terakhir, yang kelima. Oke, saya coba. Di sini tanah ditekan sedikit saja sudah hancur, sehingga dapat kita kategorikan ke dalam konsistensi yang lunak. Oke, langsung saja kita beralih menganalisis konsistensi tanah dalam kondisi yang lembab. Kita mulai dari sampel tanah yang pertama dulu. Di sini sampel tanah tidak menunjukkan adanya agregat antar butir tanah. Masih sama seperti yang dalam kondisi kering tadi, sehingga sampel tanah ini dapat kita kategorikan memiliki konsistensi yang lepas-lepas. Kita beralih ke sampel yang kedua. Di sini tanah harus ditekan dengan kuat-kuat, sehingga dapat kita kategorikan ke dalam konsistensi yang sangat teguh. Kita beralih ke sampel yang ketiga. Ya, di sini tanah sangat mudah hancur, disentuh dengan sedikit tekanan saja sudah hancur, sehingga dapat kita kategorikan ke dalam konsistensi yang sangat gembur. Kita beralih ke sampel yang keempat. Oh ya, di sini tanah sangat mudah hancur, ditekan sedikit saja sudah bisa hancur, seperti sampel yang ketiga, sehingga dapat kita kategorikan ke dalam konsistensi yang sangat gembur. Kita beralih ke sampel yang terakhir. Di sini saya coba menekan agregat tanah. Tanah harus dipijit-pijit sehingga baru bisa hancur, sehingga dapat kita kategorikan ke dalam konsistensi tanah yang gembur. Oke, sekarang kita akan menganalisis konsistensi tanah dalam keadaan basah. Dalam kondisi basah, kita akan menganalisis berdasarkan kelekatan dan kelihatannya. Di sini saya akan menganalisis kelekatannya terlebih dahulu. Pertama-tama kita basahi dulu sampel tanahnya dengan menggunakan air atau aquades. Kemudian kita rasakan dengan menggunakan jari-jari. Di sini tidak ada kelekatan, tidak ada tanah yang melekat pada jari, sehingga bisa kita kategorikan dalam konsistensi yang tidak lekat. Selanjutnya kita beralih ke sampel yang kedua. Sini saya basahi dulu sampel tanahnya. Ya, terdapat sedikit tanah yang melekat pada jari namun mudah dilepaskan. Berarti dapat kita kategorikan ke dalam konsistensi yang agak lekat. Kita beralih ke sampel yang ketiga. Saya basahi dulu sampel tanahnya. Di sini dapat kita lihat sampel tanah melekat pada jari-jari dan serasa meluncur dan susah untuk dilepaskan, sehingga dapat kita kategorikan ke dalam konsistensi tanah yang lekat. Kita berlanjut ke sampel tanah yang keempat. Kita basahi dulu sampel tanahnya. Kita rasakan pada jari-jari tangan. Ya, dapat kita lihat bahwa tanah melekat pada jari dan ini serasa meluncur. Susah juga untuk dilepaskan, sehingga dapat kita kategorikan ke dalam konsistensi tanah yang lekat. Selanjutnya kita berlanjut ke sampel tanah yang terakhir. Kita basahi dulu sampel tanahnya. Dapat kita lihat bahwa tanah agak melekat, sedikit melekat, tapi mudah untuk dilepaskan. Dapat kita kategorikan dalam konsistensi tanah yang agak lekat. Oke, sekarang kita akan menganalisis kelihatan. Kita kembali lagi ke sampel tanah yang pertama. Kita basahi dulu tanahnya. Di sini saya mencoba membentuk gulungan sepanjang 10 cm, tetapi tidak bisa. Dapat kita lihat bahwa tanah selalu lepas-lepas dan tidak memiliki agregat di antara butir tanah, sehingga dapat kita kategorikan ke dalam konsistensi tanah yang tidak liat. Kita lanjut ke sampel yang kedua.
Ini saya basahi dulu sama tanahnya. Akan saya coba membentuk gulungan. Di sini dapat kita lihat gulungan kecil mudah dibuat, tetapi ketika dilengkungkan mengalami keretakan. Jadi dapat kita kategorikan tanah ini memiliki konsistensi tanah yang liat. Kita lanjut ke sampel yang ketiga. Kita basahi dulu. Di sini akan saya coba membentuk gulungan. Ya, dapat kita lihat bahwa tanah mudah dibentuk gulungan kecil dan ketika dilakukan tidak mengalami retak, sehingga dapat kita kategorikan dalam konsistensi tanah yang sangat liat. Kita lanjut ke sampel yang keempat. Sini saya coba membentuk gulungan. Ya, dapat kita lihat gulungan kecil mudah dibuat dan ketika kita lakukan tidak terdapat retakan, sehingga dapat kita kategorikan ke dalam konsistensi tanah yang sangat liat. Kemudian kita beranjak ke sampel yang terakhir. Kita basahi dulu tanahnya. Saya coba buat gulungan. Oke, di sini tanah mudah dibentuk gulungan, tapi ketika kita lakukan, ini tanahnya mengalami keretakan atau patah, sehingga dapat kita kategorikan ke dalam konsistensi tanah yang liat. Seperti itu.